السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهراري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، والشيخ بالصوري شمسوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, ini adalah pertemuan terakhir soal jawab paling akhir nomor 51 halaman 70. Pertemuan terakhir dari kajian kitab Aqidatul Muslimin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته، آمين. ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ قال ابن عباس بأيد أي بقدرة، أي بقدرة، وليس المقصود باليد هنا اليد الجارحة التي لنا، فإن الله منزه عن ذلك. Masih membahas tentang satu di antara beberapa ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Ayat-ayat yang seakan-akan seolah-olah secara zahir bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makhluk, atau seolah-olah bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anggota badan
menempati suatu tempat, menempati suatu arah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, sebagaimana yang sudah kami sampaikan beberapa pertemuan yang lalu bahwa jika ada ayat-ayat mutasyabihat seperti yang disebutkan di dalam soal jawab yang terakhir ini, soal jawab nomor 51 dari kitab Aqidatul Muslimin, maka para ulama memiliki dua maslak. Para ulama memiliki dua metode di dalam menyikapi atau menghadapi ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama adalah maslakus salaf, ay maslaku aktsaris salaf. Metode yang ditempuh atau dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf, yaitu metode ta'wil ijmali, atau yang lebih dikenal dengan istilah metode tafwid, yaitu mereka melakukan ta'wil ijmali atau tafwid. Ta'wil ijmali dikatakan ta'wil karena yang mereka lakukan adalah memalingkan dan mengeluarkan nas, dalam hal ini adalah ayat mutasyabihat, seperti yang dicontohkan di dalam soal jawab nomor 51 Az-Zariyat ayat 47, memalingkan atau mengeluarkan nas dari makna zahirnya. Dari makna zahirnya. Makanya disebut ta'wil. Kemudian ada tambahan keterangan. Yang mereka lakukan adalah ta'wil ijmali. Ijmali itu artinya secara global. Kenapa disebut ijmali? Karena mereka tidak menentukan maknanya. Yang jelas mereka mengeluarkan nas ini dari makna zahirnya. Makna zahirnya apa? Makna zahirnya bahwa Allah memiliki tangan-tangan. Bi'aidin. Al-aidi atau aidin ini jamak dari kata yad. Makna zahir dari ayat ini bahwa Allah memiliki tangan-tangan. Bukan hanya satu tangan, tapi tangan-tangan. Itu makna zahirnya. Yang dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf adalah melakukan ta'wil ijmali. Ta'wil karena mereka mengeluarkan nas dari makna zahirnya, tetapi ijmali. Mereka tidak menentukan maknanya apa, tetapi mereka menyerahkan maknanya kepada Allah, makanya disebut apa? Tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan makna yang terkandung di dalam ayat ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mereka tidak menentukan maknanya apa. Ya, mereka hanya melakukan ta'wil ijmali. Mereka meyakini bahwa yang dimaksud dengan ayat ini bukanlah makna zahirnya, bukanlah makna lahiriahnya, bukanlah makna yang berupa tangan atau tangan-tangan, biaidin. Ya, artinya tidaklah tangan yang merupakan anggota badan. Maknanya apa? Tidak mereka tentukan. Maslak yang kedua, metode yang kedua adalah maslaku aktsaril khalaf. Metode yang ditempuh atau dilakukan oleh sebagian besar ulama khalaf. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan ta'wil tafsili, atau yang lebih dikenal dengan istilah ta'wil. Jadi kalau disebut ta'wil saja, itu yang dimaksud adalah ta'wil tafsili. Yang mereka lakukan adalah ta'wil tafsili. Kenapa dinamakan ta'wil dan kenapa ada keterangan tafsili? Yang mereka lakukan sejatinya sama dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf atau sebagian besar ulama salaf, yaitu melakukan ta'wil, tetapi secara tafsili. Ta'wil, sebagaimana tadi sudah disampaikan, mengeluarkan makna nas ini dari makna zahirnya, mengeluarkan nas ini dari makna zahirnya, dari makna lahiriahnya. Tetapi dengan melakukan secara tafsil. Apa artinya tafsil atau tafsili? Secara terperinci. Kenapa disebut secara terperinci? Karena dengan menyebutkan maknanya yang sesuai dengan kemahasucian Allah dan tidak menabrak kaidah-kaidah bahasa. Jadi yang dimaksud dengan ta'wil tafsili adalah mengeluarkan atau memalingkan nas. Dalam hal ini adalah surat Az-Zariyat ayat 47. Dari makna zahirnya dipalingkan ke mana? Ke makna lain
yang sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemahasucian Allah, yang maha suci dari sifat-sifat makhluk, dan makna itu sesuai dengan kaidah bahasa dan tidak menabrak kaidah-kaidah bahasa. Jadi para ulama diantaranya adalah Ibnu Abbas yang didoakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baginda Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas dengan doanya yang sangat terkenal, Allahumma allimhul hikmata wa ta'wil al-kitab. Allahumma allimhul hikmata wa ta'wil al-kitab. Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas al-hikmah dan ta'wil atau tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan bi'aidin was sama'a, dan langit banainaha. Firman Allah, kami ciptakan langit itu bi'aidin. Apa arti bi'aidin? Kata Ibnu Abbas, ay biqudratin. Artinya dengan kekuasaan, dengan sifat kudrah. Jadi yang dimaksud dengan aidin yang merupakan jamak dari kata yad yang disebutkan di dalam ayat ini bukanlah tangan yang merupakan anggota badan. Tidak ada satupun ulama yang mengartikan seperti itu. Ya, kecuali orang-orang Wahabi. Jadi orang-orang Wahabi, ini kami tegaskan kembali, mereka tidak mengikuti metode salaf dan juga tidak menempuh metode kholaf di dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Yang mereka lakukan adalah memaknai ayat mutasyabihat secara zahir. Yang dilakukan oleh para ulama salaf adalah takwil ijmali. Mereka tidak mengambilnya secara zahir. Mereka tidak memahaminya, memahami ayat-ayat mutasyabihat itu secara zahir. Begitu juga para ulama salaf, para ulama khalaf. Mereka melakukan takwil tafsili. Mereka juga memalingkan nas dari makna zahirnya ke makna lain yang sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Dzul Qudrah. Tuhan yang memiliki sifat kudrah, sifat kemahakuasaan. Tidak boleh kita menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quwwah misalkan atau Al-Qudrah. Allah Qadir atau kita sebut Dzul Qudrah. Ya. Tidak boleh kita menyifati Allah atau mengatakan bahwa Allah itu adalah kekuatan. Ya, Allah itu Dzul Quwwah. Allah lah yang memiliki kekuatan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat yang sama ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah disebut di dalam ayat ini dengan nama Dzul Quwwah atau dengan sifat Dzul Quwwah, pemilik kekuatan. Oleh karena itu tidak boleh, ini sambil kita membahas tentang ini, kita juga membahas hal-hal lain yang masih terkait dengan hal ini dan penting untuk disampaikan kepada kita semuanya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah adalah quwwah, adalah kekuatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Qutb. Dia mengatakan inna lil alami quwwatan mudabbiratan. Sesungguhnya alam ini memiliki kekuatan yang mengatur. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh orang-orang yang tidak memiliki basic keagamaan yang kuat. Said Qutb juga pernah mengatakan itu. Ya. Mungkin dia terpengaruh dengan kaum syuyu'iyah, apa syuyu'iyah itu ya? Kaum ateis, kaum komunis, ya, orang-orang komunis ateis. Dia sendiri pernah bergaul dan pernah terpengaruh dengan kaum syuyu'iyah itu selama 11 tahun. Sebagaimana hal itu diakui sendiri oleh dia di dalam salah satu karyanya, di dalam salah satu buku yang dia karang, Limadza a'damuni. Kenapa mereka menghukum mati aku? Di kitab itu Sayyid Qutb, ya, salah satu ideolog Hizbul Ikhwan, salah satu ideolog tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Ikhwan.
Dia mengatakan di situ bahwa Allah adalah kekuatan. Ini nggak boleh. Ya, Allah adalah pemilik kekuatan. Ini yang benar. Allah adalah Tuhan yang memiliki kekuatan benar. Kalau dikatakan seperti itu, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran, bahwa Allah adalah Dzul Quwwah. Tidak boleh kita mengatakan Allah adalah kekuatan. Karena kita tidak boleh memberi nama Allah dengan berdasarkan hawa nafsu kita. Ya, kita, sebagaimana diajarkan oleh para ulama, tidak menyifati Allah kecuali dengan sifat-sifat yang ia sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, atau dengan sifat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadis, atau berdasarkan apa yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi jangan memberikan nama atau sifat kepada Allah dengan nama atau sifat yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, dan juga tidak berdasarkan ijma' para ulama. Seperti apa? Ya, ini seperti yang dilakukan oleh Said Qutb, yang menamakan Allah dengan kekuatan. Dia juga menamakan Allah dengan Al-Aqlul Mudabbir, akal yang mengatur. Karena akal adalah sifat satu di antara sifat-sifat makhluk. Justru Allah adalah pencipta akal. Tidak boleh kita mengatakan Allah adalah akal yang mengatur alam ini. Tidak boleh juga kita mengatakan atau menyifati Allah dengan sifat-sifat yang lain. Bahkan Said Qutb juga mengatakan bahwa Allah adalah ar-risyatul mubdi'ah. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Ya. Kata dia ingin menamakan Allah dengan nama-nama yang puitis, ya, dengan nama-nama yang dinilai oleh dia memiliki arti secara apa namanya, dengan kata-kata yang indah. Ya, dia menamakan Allah dengan ar-risyatul mubdi'ah, al-aqlul mudabbir. Dia juga menyifati Allah dengan kekuatan dan nama-nama lain yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu masuk dalam apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wa man wassafa Allah bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar." Begitu juga ya, "Wa man wassafa Allah," dan barang siapa yang menyifati Allah bima'nan min ma'anil bashar, dengan salah satu sifat makhluk, faqad kafara, maka dia telah keluar dari agama Islam. Begitu juga tidak boleh kita menyebut Allah dengan nama Al-Illatul Kubra, Al-Illah Al-Kubra. Sebagaimana hal itu ditemukan di beberapa kitab yang dikarang oleh tokoh-tokoh pada masa sekarang. Atau As-Sababul Awwal, atau Al-Wasitah, ya. Al-Illatul Kubra. Tidak boleh kita menyebut Allah sebagai Al-Illatul Kubra, atau As-Sababul Awwal, atau Al-Wasitah, ya. Karena nama-nama tersebut adalah nama-nama yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nasafi mengatakan di dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah, "Wa minal ilhadi tasmiyatuhu bil jismi wal jauhari wal aqli wal illah." Di antara bentuk ilhad kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk melampaui batas, di antara kekufuran yang dilakukan oleh seseorang adalah menamakan Allah dengan nama al-jism, benda, wal jauhar, jauhar. Ya. Jism itu adalah dua jauhar atau lebih. Jauhar adalah benda terkecil yang tidak lagi bisa dibagi. Jisim tidak disebut jisim kecuali apabila terdiri dari dua jauhar atau lebih. Tidak boleh dinamakan Allah dengan al-jism, al-jauhar, kata Imam An-Nasafi, al-aql, dan al-illah. Ya, kalau ada seseorang yang memberi nama Allah dengan illah atau sabab, ya, itu artinya menafikan sifat iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sebab? Apa yang dimaksud dengan illah? Sebab itu menghasilkan akibat, ya. Jadi kata mereka, ketika mereka menamakan Allah dengan sebab, itu sama artinya dengan mengatakan bahwa
alam ini adalah musabbab dari Allah yang merupakan sebabnya. Alam ini adalah akibat dari Allah yang merupakan sebab yang mengakibatkannya, sebab yang menjadikannya. Ya, ini artinya apa? Begitu Allah ada, ya kemudian alam ini ada. Berarti alam ini tidak diciptakan oleh Allah, ya menurut mereka, alam ini tidak diciptakan oleh Allah dengan irodahnya, ya, tetapi ada begitu saja. Sebagaimana obat, ya kata mereka, apabila diminum oleh orang yang sakit, lalu terjadi kesembuhan, maka kesembuhan itu adalah akibat dari sebab yang sebelumnya terjadi, yaitu minum obat. Nah, ini obat adalah sebab kesembuhan. Ya, pencipta kesembuhan itu bukanlah obat itu. Ya, pencipta kesembuhan itu bukanlah obat tersebut. Obat hanya sebab, obat hanya perantara. Masa kemudian Allah Subhanahu wa taala disebut sebab dan alam ini hanyalah akibat dari sebab yang bernama Allah ini. Ya, ini tidak boleh. Itu artinya menafikan sifat iradah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sama halnya dengan menyatakan bahwa Allah bukanlah pencipta alam ini. Yang menciptakan alam ini dengan iradah dan kudrohnya. Begitu juga kalau disebut illah. Ya, kalau sebab itu apa perbedaan antara sebab dengan illah? As-sabab mal farqu bainas sabab wal illah. Kalau sebab, dengan adanya sebab itu bisa terjadi akibat dan bisa tidak terjadi akibat. Ya, seperti obat. Obat itu bisa menyebabkan kesembuhan dan juga bisa jadi seseorang yang minum obat tidak terjadi kesembuhan pada dirinya. Itu namanya sebab. Ya, itu namanya apa? Sebab. Tetapi kalau illah, ketika muncul illah, ketika illah terjadi, maka ma'lul, ya akibat yang ditimbulkan oleh illah itu pasti mengikutinya. Pasti begitu muncul illah, otomatis ma'lul, ya ma'lul akibat yang disebabkan oleh illah itu pasti juga terjadi. Para ulama mencontohkan apabila di jari saya ini ada akik, begitu jari saya gerakkan, maka otomatis akik ini juga ikut bergerak, mengikuti gerakan jari yang saya gerakkan. Gerakan akik yang ada di jari ini adalah ma'lul, sedangkan gerakan jari adalah illah. Begitu illah terjadi, begitu jari bergerak, maka akik cincin yang ada di jari saya ini juga otomatis ikut bergerak. Ini disebut illah dan ma'lul. Nah, tidak boleh kita menyebut Allah sebagai sebab dan alam ini adalah akibatnya. Tidak boleh juga kita mengatakan bahwa Allah adalah illah dan alam ini adalah ma'lulnya. Ini tentu adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain, bal yadahu mabsuutani yunfiqu kaifa yasha. Para ulama mengatakan bahwa yadahu mabsuutani artinya adalah ditakwil dengan makna ghaniyun wasi'ul karam. Allah adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada yang lain, dan anugerahnya begitu luas. Anugerah Allah begitu luas. Ya, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok kita kasih jeda, besok libur, ya untuk memberikan jeda pergantian antara satu kitab ke kitab yang lain. Insya Allah kita lanjutkan hari Jumat, hari yang baik. Jumat, Sabtu, Ahad libur, ya setiap Ahad libur. Kemudian kita lanjutkan Senin. Insya Allah mulai hari Jumat 2 hari yang akan datang kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah.
kitab yang memuat penjelasan tentang fikih ibadah yang insya Allah penjelasannya begitu sistematis ya. Jadi yang sudah belajar Sulamut Taufik sangat bagus sekali untuk menambah wawasan dengan juga mempelajari kitab Safinatun kitab Safinatun Najah. Insya Allah kita mulai hari Jumat 2 hari yang akan datang. Mohon doanya dan semua peserta kajian ya insya Allah dirahmati Allah. Saya minta dibacakan surat Al-Fatihah buat saya, Ade Susanti Angelina. Semoga diberi kemampuan dan kekuatan dan kesabaran. Saya sekarang dirawat di rumah sakit untuk yang ke-6 kalinya dalam 2 bulan terakhir. Ya, kita doakan saudari kita, Ade Susanti Angelina, yang memakai nama pena Ummami Zayyan. Kita doakan ya. Silahkan kalau ada anggota keluarganya yang sakit atau ada peserta kajian yang sakit misalkan, minta didoakan di akhir setiap majelis kita bacakan surat Al-Fatihah atau di awal majelis kita bacakan surat Al-Fatihah oleh kita semuanya dan dengan wasilah Al-Fatihah mudah-mudahan hajat kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah, dengan wasiltoh, dengan wasilah bacaan suratul Fatihah yang kita baca di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan sakit yang diderita oleh saudari kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan total, pulih seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Dan mudah-mudahan juga seluruh hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi besok kita jeda 1 hari, kita libur 1 hari untuk berganti kitab. Hari Jumat kita mulai kitab baru, kajian kitab baru, kitab Safinatun Najah. Yang belum punya kitab bisa download, banyak sekali kitab ini sudah tersebar di berbagai website ya, bisa diunduh di atau nanti saya kirim file PDF-nya, mudah-mudahan ada yang bagus ya, cetakan yang tersebar di internet ada yang bagus, nanti saya unduh, saya kirim ke grup insyaallah. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa iyyakum.